Jadi yang mau saya sampaikan kepada kita firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, yaitu tentang ketekunan. Ketekunan. Tekun itu saudara perlu dalam meraih harapan, dalam meraih janji-janji Tuhan. Apa harapan kita dari janji-janji Tuhan? Coba pikirkan dulu. Apa harapan kita daripada janji-janji Tuhan itu? Kan ada janji-janji Tuhan, akan kuberikan, akan kusembuhkan engkau, akan kubuat engkau menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Kan itu janji Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Ya tekunlah menggapainya. Percaya dan tekun. Jadi kalau kita lemas, kita lemah, kita mundur, kita lalai, kita suam-suam. Kau suam-suam saudara panas, tidak dingin, tidak. Ya bagaimana kita bisa menggapai, bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita memperoleh di janji-janji Tuhan itu. Itu maka tekun, saudara. Mari kita baca dulu firman Tuhan di dalam Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Jadi tekun, ya, memikul salib itu penderitaan. Ya, bukan buat kayu nanti ambil kayu ya untuk buat salib lalu tekun memikul-mikul ke atas ke bawah, kolu kahe. Tetapi penderitaan menggambarkan ya dalam mengikut Tuhan, dalam membesarkan nama Tuhan, dalam mempermuliakan Tuhan. Tekun. Kalau kita tekun, maka kita akan mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Janji-janjinya itu loh. Kita coba baca di dalam Ibrani mundur ke 10, pasal 10 ayat 36. Kalau nggak salah. Iya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita memerlukan ketekunan. Ya. Tekun apa? Menderita. Menderita karena apa? Bukan menderita untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Ada yang tekun, menderita pun tidak apa-apa. Enggak tidur-tidur pun apa-apa. Pekerjaannya tekun, berjudi. Ya kan? Satu malam, 2 malam. Tahan hanya makan Indomie. Nah ini kami dulu lah ini yang saya maksud. Nah, ya. Kalau udah macam itu saudara kekas, aduh, nah, lihat nanti temannya apa daun yang mau dibuangnya ini. Nah, jadi apa yang banyak itu yang disimpan, yang sedikit karena oh ini teman saya ini punya, nanti dibuangnya, ya, yang yang apa ini gitu-gitulah saudara. Nggak terasa, udah terkuat mana. Itu kecanduannya saudara. Ya. Jadi dulu masih anak-anak udah tahu seperti itu. Karena dulu nggak ada TV sih. Permainan orang-orang zaman dulu kan itu. Ya. Nggak ada kegiatan, nggak ada Android. Nah, sekarang ini udah ada lagi kecanduan banyak juga ini. Dulu orang-orang kecanduan judi. Ya.
adu ayam, sambung ayam geralah namanya, sambung ayam. Karena memang hanya itu kegiatan permainan. Kalau masih anak-anak main kelereng, main karet nanti, macam-macam lah, begitu-gitu. Kalau yang agak-agak kedalaman dia mungkin dekat hutan ladang, main ketapel. Belum ada senapang angin waktu itu saudara, di zaman kami masih kecil. Udah remaja baru muncul lah senapang angin. Ya, begitu permainan dulu. Nah, jadi yang agak-agak ada peningkatannya dapat uang, itu tadi lah judi atau dadu. Nah, itu di pekan. Kalau di pekan itu saudaraku yang kasih, wow, baru 25, bisa nanti dapat 50. Ya. Saya masih sempat melihat itu saudara, uang RM1. Tahu uang RM1 itu 2 sen setengah, baru limper 5, baru 10, ini kecil, kayak silu-silu gelang. Dulu limper itu masih dapat S2, bobon 10. Luar biasa. Ya. Masih saya lihat itu saudara, anak-anak. Nah, jadi ketekunan itu bukan tekun untuk hal-hal seperti itu, toh. Tetapi maksudnya tekun untuk mengikuti ya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menderita apa? Kadang kita saudara mau beribadah hujan. Ya. Jadi saudara yang kasih menderita demi untuk mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Apa tadi kata? Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kenapa banyak orang Kristen gagal? Karena tidak tekun. Gagal apa yang saya maksud? Gagal mendapatkan jawaban doa. Gagal mencapai harapan. Itu maka jangan tidak tekunlah. Kalau sekali kita jumpa dengan Tuhan, tekunilah perjumpaan itu. Nikmatilah hubungan itu. Biarlah kita semakin akrab dan erat dengan Tuhan. Saya pikir saudara, kalau kita semakin akrab dan erat, ya berhubungan dengan Pak Jokowi, pasti ada kepedulian Pak Jokowi sama kita. Haleluya. Masalahnya sekarang kita hanya melihat di TV, melihat di Facebook. Ya. Kan begitu. Coba kita langsung. Wah, pasti saudara yang kasih. Kan baru kita lihat itu si Farel Prayoga. Hanya gara-gara punya hubungan dengan Pak Jokowi. Wah, mantap deh. Rumah mewah, mobil mewah. Nah, sekarang saya lihat kelanjutan kehidupannya, iya, ditemani selebritis kemana-mana, dikawal lagi. Itu karena berkat perjumpaannya dengan kepala negara. Haleluya. Andai kan kita juga punya akrab dengan Tuhan, saya pikir luar biasa lah. Luar biasa dekatnya. Luar biasa, pasti. Ya. Iblis juga tidak bisa dekat di dalam hati kita karena apa? Dikawal oleh ajudan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang mengawal kita. Apa saudara? Iblis itu tidak senang dengan kita. Tidak senang dengan kita. Apalagi kita suka memuji Tuhan, suka menyembah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tidak senang dengan berbagai macam cara untuk dia pasang untuk menjatuhkan kita. Dia pasang jerat-jerat di jalan kehidupan kita. Nah, mungkin saja orang-orang dekat kita pun bisa menjadi musuh kita, menjatuhkan kita, diperalatnya. Hanya saja ingat kata-kata Efesus. Ya, Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 10 itu, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Hanya saja kadang diperalatnya orang-orang yang dekat dengan kita. Itu iblis, sama seperti siapa lah. Iblis yang memperalat, yang memakai ular ya, untuk menggerogoti Hawa dan Adam. Yang begitu.
bisa saja. Ya, orang-orang dekat kita yang memang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka beralat untuk menjatuhkan, melemahkan kita, membuat kita emosi, membuat kita terganggu. Nah, dengan itu saudara terus kuat. Bagaimanapun Tuhan memberi pembelaan. Yakinlah, Tuhan memberi pembelaan. Haleluya, saudara. Tekun. Ada seorang dokter, saya dengar cerita, saudara, di sekolah dia, ya. Dan karena dia udah agak berumur dan dia sering sakit-sakitan, akhirnya dia berhenti menjadi ya dokter medis. Nah, saudara, untuk mengisi waktunya, hari-hari kehidupannya di rumah, dia menulis buku, novel tentang ya menghadapi situasi-situasi ya berbagai-bagai tipe penyakit lah. Ya. Jadi setelah udah mau pertengahan penulisan naskah novel ini, saudara, ya dia bosan dan jenuh lah, jadi malas. Akhirnya dia ambillah buku-buku yang sudah dia tulis itu, dia buang. Semuanya itu untuk apa lagi beritahukan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kan ada rumah sekolah, kedokteran di situ, nanti kan cukup. Jadi dia malas. Lalu dia jalan-jalan ke desa. Lalu dia melihat ada orang-orang kampung yang gigih, ya. Dan itulah yang nanti akhirnya menginspirasi dia bagaimana hidup tekun itu. Orang-orang desa itu, saudaraku, mengubah rawa-rawa ya, supaya menjadi tanah padang, supaya rawa-rawa itu berubah menjadi rumput hijau, ya, tempat pertumbuhan rumput hijau untuk makanan ternak. Nah, lalu dia lihat dan dia lama berdiri di situ memperhatikan. Untuk apa kalian terus menggali tanah? Rawa-rawa begitu luas. Apa jawab mereka? Hanya ini yang dapat kami lakukan, Tuhan, demi untuk mengubah rawa-rawa ini menjadi padang rumput. Dan dia berpikir, betul juga ya, semangat mereka ini luar biasa, ketekunan mereka ini luar biasa. Kenapa saya berhenti sampai di tengah jalan? Lalu dia kembali, saudara, dia ceritakan, saudara, dalam kisahnya. Dia kembali, dia cari tong sampah yang tempat buku catatannya tadi dibuang, diambilnya lagi, saudaraku. Lalu dilanjutkannya, dan sungguh hasilnya pun luar biasa, saudara. Andaikan tadi buku itu dilanjutkannya, ditulis pengajaran-pengajaran yang tentang tipe-tipe penyakit dan bagaimana solusi mengatasinya, saya pikir saudara terkasih, ya, tidak ada berkat begitu. Tetapi dia luar biasa, dia kembali. Kalau mereka bisa tekun untuk melakukan hal itu, kenapa saya berhenti di tengah jalan? Haleluya. Apa saudara mengerti apa tujuan ya, kisah ini? Bisakah menjadi gambaran bagi kita? Artinya, tekun itu jangan berhenti di tengah. Gigih terus, semangat terus. Jangan biarkan kelelahan kita mencuri harapan kita, menggagalkan janji-janji Tuhan hidup kita. Aku akan memberkati engkau kalau engkau tidak menjadi lemah. Haleluya. Itu janji Tuhan. Jangan mundur, jangan tawar hati, dia bilang kepada Joshua. Majulah terus, jangan tawar hati. Artinya jangan putus asa, jangan patah semangat. Maju terus, walaupun sering saya katakan di sini, walaupun 2-3 orang, ya, 2 gigi, ya, 3 rambut, sikat dan sisir. Haleluya. Haleluya, saudaraku. 2-3 orang pun kita bersyukurlah. Karena apa?
Tuhan sudah berjanji, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita walaupun 2-3 orang, itu kan berkat. Kesempatan kita bisa mendapat berkat. Daripada kita berkumpul 1000 orang, tapi Tuhan tidak mau berkenan hadir di tengah-tengah yang 1000 itu. Untuk apa? Haleluya. Kita bersyukur kalau ada kita 10.000 orang, Tuhan hadir di situ, kita bersyukur. Tetapi kita pun bersyukur juga walaupun kita hanya 2-3 orang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu makanya di dalam setiap keluarga, jangan pandang ente, walaupun hanya 2 suami istri, biarlah Tuhan hadir di situ. Puji-pujilah Tuhan di situ. Pernah terjadi, saudara. Kenapa penjara di Filipi itu bisa goncang, bisa terbelenggu-belenggu di tangan si Paulus dan Silas, lepas karena terjadi gempa bumi. Kenapa terjadi gempa bumi? Karena mereka berdoa. Mujizat yang melepaskan itu hanya mereka berdoa. Mereka, saudara, ditangkap bukan karena mencuri. Mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara bukan karena membunuh. Mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara, bahkan di tengah-tengah penjara. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul itu, saudara, pasal 16 ayat 26 kalau 25 juga 60 salah. Nah, apa yang diceritakan di situ? Mereka tentara Romawi memasukkan mereka di dalam penjara, bahkan di tengah-tengah penjara. Kaki mereka dirantai, tangan mereka dibelenggu. Luar biasa. Lalu pada tengah malam, Paulus berkata, ayo kita memuji Tuhan dan berdoa. Silas, mereka hanya berdua. Orang-orang tahanan yang lain, perampok-perampok, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang bejat ada di sel-sel penjara, di bawah tanah itu, saudara. Nah, bayangkan ketika terjadi mereka memuji Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Mereka menyanyi terus. Nah, tiba-tiba saudara terjadi gempa bumi, mujizat nyata. Ruji-ruji penjara itu pun terlepas dan belenggu-belenggu di tangan mereka terbuka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa, kan? Hanya 2 orang mereka bisa mendatangkan muji dengan doa dan pujian kepada Tuhan. Tetapi kenapa kita? Karena kita kadang-kadang tidak tekun, menganggap sepele, apalah kami ini. Kami hanya 2-3 kibul dalam. Bukan itu masalahnya. Haleluya, saudaraku. Ngerti saudara? Amin. Iya, tekunlah. Amin. Janji-janji Tuhan itu milik kita. Amin. Kalau kita tekun, janji Tuhan itu milik kita. Milik orang yang tekun. Milik suami istri yang rajin berdoa, yang tekun berdoa, tekun memuji Tuhan. Bawa lembaran-lembaran, ada buku-buku itu, saudara, puji-pujian itu, saudaraku. Apalagi sekarang udah banyak di Android ya. Nah, nyanyikan lagu pujian itu, berdoa. Kalau saudara sedih, puji-pujilah Tuhan. Saudara pasti ya, bebas dari kesedihan itu. Kalau saudara mengalami banyak pergumulan dan tantangan, jangan pikirkan ya tali. Ada yang gak tahan menghadapi tantangan ini, saudaraku, lalu fokus ke tali. Untuk apa tali? Main ayunan. Jangan. Ada yang melakukan seperti itu. Di mana dia main ayunan? Di bawah jembatan. Ada yang seperti itu. Hanya gara-gara perkataan seorang dokter yang mengatakan, oh kau boleh makan yang lemak-lemak.
boleh makan yang lemak-lemak, nggak boleh makan yang punya zat gula seperti nasi. Nah, ya nasi kita sekarang ini kan banyak zat gulanya itu. Jadi apa? Ya kalau bisa usahakan dulu lah makan ubi apa? Keladi, bayuan, kentang. Pulang dia saudara kasih karena dia punya banyak duit. Banyak. Ya. Ini bukan hanya cerita, ini kisah yang pernah saya dengar dan ini sudah lama memang. Nah, ya bawa taruh duitnya itu di atas meja saudara kasih. Apapun bisa ini saya beli. Kan begitu. Bisa, tetapi nggak bisa dinikmati. Karena dokter bilang nggak boleh. Lalu tertuju pikirannya ke tali. Nah, ya ke tali, main ayunan terus. Ya habislah. Jadi saudara yang kasih, daripada ngambil tali, lebih baik puji Tuhan. Haleluya. Kau menang bersama Yesus Tuhan. Tahu saudara, lewat khotbah hanya sekian persen orang bisa terjangkau saudara. Tetapi lewat puji-pujian, kesaksian hidup kita, banyak orang saudara bisa terjangkau. Jadi jangan disepelekan. Ketekunan kita pergi selalu setiap ibadah setiap hari Minggu tidak makin itu juga menggugah banyak orang. Mungkin mereka tidak berkata kepada kita, tetapi hati mereka karena mereka sedang budak ulana, mereka bisa berpikir, apakah tidak lebih baik saya memilih seperti yang mereka pilih itu? Saya mengikuti apa yang mereka lakukan itu. Terkadang saudara hidup ini, kita ini tidak ada tempat kita mengadu. Karena banyak hal yang dipikirkan dan diperhitungkan. Kalau saya mengadukan masalah saya ini kepada bapak saya, kepada ibu saya, kepada famili saya, kepada saudara saya, mungkin ini tidak ada jawaban. Karena tidak semua pergumulan itu bisa dicobakan. Bisa menjadi tobat yang akan melebih kita kembali. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, lain ceritanya. Mungkin saudara kita bisa menolong kita, ada batasnya. Tetapi kalau Tuhan itu saudaraku dengan tidak ada batasnya, bisa dia menolong kita. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Bukan dengan logika kita. Itu maka jangan pernah meremehkan beribadah kepada Tuhan itu. Maka dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8-9 itu, 7-8-9 itu, yang kalau nggak salah dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan tekunlah beribadah. Ya. Tekunlah beribadah. Coba tayangkan kalau ketemu 1 Timotius 4 kalau nggak salah 7-8-9. Ya. Latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi mengandung janji ibadah itu saudara, ibadah. Datanglah beribadah terus, jangan makin-makin. Kan sudah kita fasilitasi, sudah kita berikan waktu. Oh, Kamis malam Jumat kita mau berdoa syafaat. Kenapa madep di tengah jalan? Kenapa berhenti? Haleluya. Kalau Sabtu malam Minggu, oh mudah-mudahan datanglah. Dulu saudara belum ada kendaraan. Orang bisa berjalan kaki ke padang gurun. Enggak ada selop seperti selop yang sekarang ini canggih. Tapak gajah pun enggak apa-apa lah. Tapak kaki maksudnya. Itu kan orang dulu ya. Nah kalau sekarang itu maka saya lihat saudara dulu orang-orang anak-anak Tuhan itu saudara kalau di dalam gereja, di dalam ibadah menangis itu saja bergugah hati. Mereka menangis berdoa itu bergugah hati, menyembuhkan penyakit yang ada di samping. Saudara yang menangis, saya yang sembuh. Kenapa saudara? Karena ada kuasa
saudara yang memuji Tuhan, saya sembuh. Amin. Karena apa? Ada kuasa di situ. Saudara berdoa, saya menjadi menyala. Karena apa? Ada mujizat di situ. Nah, kalau tidak ada yang melakukan itu, bagaimana ada mujizat? Itu maka kita aja beribadahlah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang kekal. Latihan badani terbatas sebenarnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jangan malas beribadah. Ibadah itu saudara pada 3 kategori. Ibadah umum, inilah perkumpulan kita. Ibadah khusus saudara, itu hidup kita setiap saat setiap waktu. Ibadah musiman juga saudara, itulah itu perayaan-perayaan, haleluya, yang kita tidak ketahui saat dan waktunya. Ya, ada Natalan, ada Tahun Baru, ada hari-hari pernikahan. Nah, haleluya, itu pakai musim, ada musim-musimnya. Tetapi ibadah khusus ini saudaraku, yaitu persembahan, karena di dalam Roma 12 ayat 2-1. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu hidup kita ini, diri kita ini, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, tetap ada hubungan dengan. Itulah ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi inilah yang disebut ibadah yang khusus, yaitu hidup kita. Tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa di samping kita. Hubungan kita dengan Tuhan kita jaga. Menyenangkan hati Tuhan apa yang kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan apa yang kita perbuat. Ya. Tidak ada yang memandoi. Di situ tidak ada saudara kita seiman. Di situ tidak ada gembala kita yang mengawasi kita, yang menjadi wasit untuk hidup kita, ya, yang menjaga hidup kita. Tetapi kita hanya sendiri, dimanapun kita berada. Mungkin kita di lembah, mungkin kita di gunung, ya. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita di sana. Maka kita katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun, karena Engkau membawa aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Aku tidak takut bahaya, sekalipun di lembah, Engkau ada bersama-sama dengan aku. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau kita memiliki ibadah yang sejati, yaitu persembahan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita mengorek di ladang, kita bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur hari ini saya bisa bekerja. Haleluya. Kita bisa bekerja. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita bisa memandang keliling dan ke kanan, kiri dan ke kanan. Kita bisa melihat warna-warna, ya, daun-daunan yang hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni. Kita bisa bersyukur, Tuhan, Engkau sangat baik. Segala yang kita ini dari Engkau telah menyediakannya bagi keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Baca di dalam Mazmur 91 itu saudara, ayat 1-2 saudara dikatakan di situ bahwa Engkau akan melihat kebahagiaan rumahmu, keturunanmu, sampai anak cucu cicitmu. Aku akan kuberikan kepadamu panjang umur. Kalau engkau melekat, hatimu melekat kepadaku. Kalau hatimu melekat kepadaku, orang yang dulu dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertananku, Allah yang kupercaya. Terus, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jerat itu saudara berbicara tentang bahan-bahan yang halal, surat-surat halal, menjatuhkan, menidingi kehidupan kita. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5. Terus, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam dan terhadap panah yang terbang 20.
manusia dan seterusnya saudara. Ya. Nah, di situ dikatakan saudara bahwa Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi memelihara. Ya. Nah, ayat berapa tadi situ saudara dikatakan tadi? Kalau hatimu melekat kepadaku, kalau kau taat mendengar firman-Ku, kalau kau tetap ya, mendengar apa yang kusampaikan, maka kau akan melihat keturunan, kau akan yang mendapat pengajaran perlindungan daripada Allah. Jadi itu saudara, itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang khusus ini jangan pernah saudara lupakan. Di mana apapun kesibukan kita, ingatlah sambil melihat-lihat ya, babi gel kita misalnya. Nah, jangan lupa. Haleluya. Wah, ini sebuah berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, gitu saudara kekasih. Ya, jangan fokus saja, jangan bawa kalkulator. Kalau andaikan 200 kilo ini dagingnya, ini ya, jangan bawa kalkulator, cukup. Oh ini yang ini, oh ini bikinlah 150 kilo kali. Jangan, yang dibawa apa? Syukur kepada Tuhan. Haleluya, oh ini semua Tuhan ya berkat-Mu. Jadi sesibuk apapun mengurusi mereka, ya, ingat akan Tuhan. Haleluya, ingat akan Tuhan. Tahu maksudku saudara? Ya gitu kira-kira. Jangan pernah ya tersikat oleh karena suasana dan situasi. Fokus, karena hidup ini adalah ibadah yang untuk beribadah itu berguna untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengatur kehidupan kita, kebutuhan hidup kita pasti ada saja jalannya. Kalau kita saudara bisa stres, memikir-mikir, wah nari pakai namanya, wah nari pakai namanya, wah nari caranya. Biarlah Tuhan yang mengatur saudaraku. Haleluya. Biarlah Tuhan yang mengatur. Ya, biarlah Tuhan yang menyediakannya. Jo, ya. Jo atau yo. Biar Tuhan saja, serahkan hidup sama Tuhan, ikut tekun terus mengikuti Tuhan. Pasti Tuhan bukakan jalan berkat, semakin mengalir dan melimpah. Haleluya. Jadi inilah renungan firman Tuhan buat kita di kesempatan ini. Biarlah kita yang umat Tuhan di depan ini semakin berkati. Jangan lupa tekun terus. Ya. Arahkan hati kepada Tuhan. Arahkan, relalah menderita untuk Tuhan. Artinya menderita untuk Tuhan. Ya. Berdoa, beri waktu untuk itu berdoa, beribadah, beri waktu untuk beribadah, memuji-muji Tuhan. Buatlah waktu untuk memuji-muji Tuhan, belajar puji-pujian.